Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Ini kerinduan kami Tuhan, bahwa lewat hidup kami dunia dapat mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Melalui diri kami dunia dapat melihat kasih-Mu yang besar yang Kau nyatakan buat dunia ini ya Bapa. Kami bersyukur buat malam yang luar biasa diberkati ini. Tuhan, bawa kami semua boleh ada kembali di dalam hadirat Tuhan. Kami diizinkan Tuhan untuk memuji menyembah Allah. Kami boleh memberikan hidup kami sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami semua siap hati untuk dengar firman Allah. Tuhan berkenan bicara buat kami, nyatakan apa yang menjadi pesan nasihat-Mu buat kami Tuhan. Sehingga pada malam hari ini kami semua oleh kebenaran itu kami dikuatkan. Oleh kebenaran itu kami semakin mengerti, semakin dewasa, semakin bertumbuh, semakin menyenangkan Tuhan. Itu menjadi kerinduan kami sekalian. Terima kasih Tuhan, jalannya jam pemberitaan ini Allah ambil alih sepenuhnya. Roh pengurapan, roh hikmat dicurahkan berlimpah atas kami semua, sehingga kami semua yang hadir benar-benar mengalami lawatan firman Allah. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami sambut firman, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap diberkati bersama saya kita katakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati kita semua. Baik, shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini saya mengajak kita untuk memperhatikan firman Tuhan dari surat 1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang pertama. Saya rindu beberapa minggu-minggu ke depan ini kita akan belajar dari surat 1 Timotius ini, saudara, sebagai salah satu surat penggembalaan ya. Jadi kalau kita membaca surat-surat Rasul Paulus, kita menemukan ada 3 surat yang merupakan surat penggembalaan atau surat pastoral. Surat penggembalaan yang pertama itu adalah surat 1 Timotius, lalu yang kedua 2 Timotius, lalu yang ketiga itu adalah surat Titus. Nah, 3 surat ini disebut dengan istilah atau sebutan surat penggembalaan. Mengapa dikatakan suratan 1 Timotius, 2 Timotius dan Titus itu adalah surat penggembalaan? Karena di dalam surat ini Paulus banyak berbicara seputaran tentang bagaimana gereja, bagaimana pelayanan, bagaimana saudara membuat sistem aturan di dalam kepemimpinan atau di dalam sebuah pelayanan. Itu terlihat jelas di dalam 3 surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ini. Karena itulah 3 surat ini disebut surat pastoral atau surat penggembalaan. Nah, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan tentu mesti belajar surat 3 ini supaya kita juga tahu, mengerti dan memahami apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melakukan pelayanan yang ditugaskan kepada kita sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita baca saja teks awal kita pada malam hari ini, yaitu 1 Timotius pasal 1 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya akan mulai dengan kata yang pertama, yaitu dari Paulus. Saudara, Paulus ini ketika dia menulis suratnya kepada seluruh sidang jemaat, baik itu yang ada di Efesus, baik itu yang ada di Roma, baik itu yang ada di Korintus, baik itu yang ada di Tesalonika, saudara, Kolose, semuanya
Paulus selalu memulai dengan kata dari Paulus. Paulus selalu mulai dengan kata dari Paulus. Saudara, kenapa Paulus memulai kata dari Paulus? Selain menunjuk bahwa surat ini adalah surat yang benar-benar ditulis oleh Paulus, Paulus juga mau memberitahukan kepada para penerima surat, baik itu jemaat-jemaat maupun secara khusus utusan-utusan yang ditempatkan di tempat pelayanan seperti Titus, seperti Timotius, supaya mereka memahami atau menyadari bahwa isi dari semua tulisan yang disampaikan oleh Paulus ini adalah sebuah tulisan yang mempunyai nilai, sebuah tulisan yang bermakna, sebuah tulisan yang betul-betul bermanfaat, karena ditulis dari orang yang kredibilitasnya teruji, orang yang betul-betul, saudaraku, dapat dipercaya, orang yang benar-benar dia menunjukkan siapa identitas dirinya. Itu yang Paulus mau sampaikan kepada jemaat-jemaat yang menerima suratnya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada malam hari ini kita semua sebagai pelayan-pelayan Tuhan menjadi penting, ya, di tengah-tengah pelayanan itu orang tahu siapa kita, orang mengenal siapa kita. Kita tidak boleh menyembunyikan diri kita. Kita tidak boleh, saudaraku, pura-pura. Kita tidak boleh pakai topeng. Kita tidak boleh ada dalam kemunafikan. Orang harus mengenal siapa kita. Jadi ketika kita ada di dalam pelayanan, kita mesti memperkenalkan diri kita. Kita mesti menyatakan diri kita di tengah-tengah pelayanan. Ini penting sekali. Mari kita lihat satu ayat dalam kitab Amsal 22 ayat 1 yang mengatakan bahwa nama baik itu lebih berharga, ya saudara, daripada apapun. Ya, kita melayani Tuhan itu, saudara, penting sekali nama baik kita dikenal, nama baik kita diketahui, nama baik kita itu diperdengarkan kepada semua orang. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Jadi saudara, Paulus menulis dari Paulus itu supaya orang betul-betul mengetahui siapa Paulus itu, siapa identitasnya, siapa dia si penulis pengajaran itu, siapa dia yang kasih nasihat, siapa dia yang kasih teguran, siapa dia yang kasih nasihat, yang kasih berbagai pelajaran. Nah, itu orang mesti ketahui. Dalam pelayanan, saya ulang lagi, ini penting sekali. Jadi kita betul-betul harus menjadi pelayan Tuhan yang siap diketahui oleh semua orang. Tidak boleh tidak diketahui. Kita mesti menjadi orang yang diketahui oleh semua orang. Ya, kita tidak boleh ada kemunafikan, kita tidak boleh ada topeng, tidak boleh ada yang tersembunyi. Orang mesti tahu siapa kita. Orang mesti kenal siapa saudara dan saya. Itu menjadi penting. Lihat juga Paulus mengatakan begini dalam kitab 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Dia mengatakan bahwa kita ini adalah surat ujian yang dapat dibaca oleh semua orang. Tampilkan teks itu, 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Jadi saudara, kita mesti bisa dibaca oleh semua orang, mesti dilihat oleh semua orang. Ayat 2, ayat 2. Ya. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Orang mesti tahu siapa kita, ya. Pelayan-pelayan Tuhan yang seperti apa, hamba-hamba Tuhan yang seperti apa, itu orang mesti kenal kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika Paulus menyatakan identitasnya secara terbuka, orang bisa tahu meskipun saudara, Paulus itu tidak sempurna, ada kekurangan, ada kelemahan, tapi Paulus memperkenalkan identitasnya dari Paulus itu supaya orang tahu ini si penulis surat ini dia punya hidup seperti apa. Dia punya hidup itu seperti surat yang terbuka, nama baik yang bisa dikenal semua orang, atau justru tidak. Ini yang Paulus mau pertontonkan di dalam pelayanannya ketika dia memberikan surat-surat kepada jemaat yang menerima. Nah, mari kita lihat siapa si Paulus ini, atau identitas Paulus ini yang berani sekali dia tonjolkan kepada banyak orang. Yang pertama yang ingin saya soroti, ketika Paulus bicara dari Paulus, dia mau memberitahukan kepada semua penerima surat itu
bahwa saya yang menulis surat ini, saya yang memberi nasihat, saya yang memberi teguran ini adalah seorang yang telah mengalami yang namanya pertobatan. Saya adalah orang yang mempunyai kesaksian hidup yang sungguh-sungguh telah berubah dari gelap menjadi terang, dari kotor menjadi bersih, dari najis menjadi kudus, dari yang tidak benar menjadi benar. Ini yang Paulus mau sampaikan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Jadi dia tidak malu-malu menyatakan dirinya kepada semua orang. Dia Paulus. Paulus yang mana? Paulus yang sudah mengalami pertobatan. Paulus bukan yang lama, Paulus bukan yang masih seperti dulu, tapi Paulus yang sudah mengalami pertobatan. Mari kita lihat, saudara, beberapa ayat Kisah Rasul pasal yang ke-9. Saudara, ayat yang pertama ini menggambarkan kehidupan Rasul Paulus, ya. Kisah pasal 9 ayat 1. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Jadi saudara, dikatakan dengan jelas bahwa Paulus itu hatinya berkobar-kobar. Dia mengancam dan dia mau membunuh orang. Tetapi ceritanya panjang. Ayat 18 langsung dikatakan begini, Kisah 9 ayat 18. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dikatakan apa? Dibaptis. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus yang tadi dikatakan ayat 1 itu berkobar-kobar untuk membunuh orang, mengancam orang, ya, berkobar-kobar untuk saudaraku menganiaya orang-orang Kristen. Di ayat yang ke-18 dikatakan dia kemudian dibaptis. Saudara, kita tahu bersama ayat 18 itu merupakan akhir dari proses perjumpaan daripada Paulus dengan Tuhan Allah. Ketika jalan menuju ke Damsyik, di jalan yang disebut dengan jalan lurus, dan kemudian dia berjumpa dengan Tuhan, dan dia kemudian ditegur Tuhan dengan matanya buta. Lalu kemudian Ananias mendoakan dia, lalu matanya celik. Dan setelah itu dia menyadari dan dia memberi diri dibaptis. Baptisan Alkitab katakan adalah tanda pertobatan. Jadi saudara, dengan diberi dirinya dibaptis, Saulus menyatakan bahwa yang lama sudah berlalu, yang lama sudah saya tinggalkan, yang lama sudah tidak lagi menjadi bagian hidup saya. Saya sekarang adalah Paulus yang baru, Paulus yang bertobat, Paulus yang mau melayani Tuhan, Paulus yang memberi hidup kepada Tuhan, Paulus yang tidak lagi ada pada masa yang lalu, tapi Paulus yang ada pada masa yang sekarang. Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini penting buat kita semua anak-anak Tuhan, ya, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, ya. Waktu kita memperkenalkan diri kita sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan, orang kenal kita tidak sebagai orang yang bertobat. Saudara, jangan sampai orang kenal kita, dia belum bertobat, ya. Itu saudara menjadi sesuatu hal yang perlu kita sama-sama renungkan sebagai hamba-hamba Allah. Bagaimana saudara kita melayani Tuhan, kita menjadi saksi, menjadi surat yang terbuka. Nama baik kita mau didengar orang bagaimana kalau kita punya hidup saja tidak bertobat. Dia begitu mah dia tukang pukul, dia begitu mah dia tukang bamaki, dia begitu mah dia tukang bersina, tukang mabok, tukang saudaraku selingkuh, tukang. Yang penting jangan bilang dia tukang batu, itu bagus, ya. Ya, tukang yang lain ini yang berat, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tukang bamasak bagus, ya saudara. Tapi persoalannya tukang bakalai, tukang, aduh, itu tuh tukang-tukang yang lain itu tidak menyenangkan, saudara. Dan itu kita tidak bisa menyatakan diri kita. Kita tidak bisa omong di tengah-tengah orang, dari saya hamba Allah. Kita tidak bisa menyatakan begitu. Toh hidup kita belum berubah, hidup kita belum bertobat, hidup kita masih dunia lama. Orang seperti ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, identitas rohaninya belum bisa ditonjolkan, identitas rohaninya tidak bisa dinampakkan, identitas rohaninya akan menjadi pencemaran. Tapi saudara, kalau kita benar-benar sudah bertobat, kita akan berani menyatakan, saya Paulus, saya Ebenezer, saya sudah bertobat, saya sudah tinggalkan hidup saya yang lama, dan sekarang saya menjadi baru di dalam Tuhan. Ada amin?
Makanya penting sekali saudara, kesaksian-kesaksian yang kita dengar di ini gereja nih harusnya kesaksian-kesaksian orang mengalami pertobatan. Ya, ada yang maju kalau bersaksi bilang saya dulu, ya saudara, saya dulu begini, sekarang saya begini. Nah, itu yang betul. Ya. Tapi ada banyak orang yang tidak berani bersaksi begitu karena memang dulu sama sekarang masih sama. Dulu sama sekarang belum beda. Dulu sama sekarang masih, saudaraku, begitu-begitu saja. Saya selalu katakan orang seperti ini selalu menyanyikan lagu sama seperti Tuhan Yesus tidak berubah, saya juga tidak berubah. Ya, Tuhan Yesus tidak berubah, saya tak berubah, saya juga tak berubah. Nah, itu karena sekali lagi memang hidupnya model begitu. Kita mesti jadi seperti Paulus. Makanya saya ulang, Paulus perkenalkan dirinya kepada jemaat yang ada di Roma, dia bilang dari Paulus. Ketika dia ketemu dengan jemaat yang ada di Efesus, dia bilang dari Paulus. Yang ada di Tesalonika, dia bilang dari Paulus. Dia tidak ragu-ragu untuk memperkenalkan dirinya, karena memang dia sungguh-sungguh telah mengalami pertobatan yang sungguh. Pelayan-pelayan Tuhan, dengar baik-baik. Mari kita semua betul-betul menjadi hamba-hamba Tuhan yang bertobat. Menjadi hamba-hamba Tuhan yang sudah tinggalkan perbuatan-perbuatan lama. Tinggalkan kejahatan, tinggalkan kenajisan, tinggalkan kotor-kotor. Terus kasih tinggal dulu. Kalau belum kasih tinggal, Anda tidak punya nama baik. Dan Anda dan saya tidak bisa jadi pelayan Tuhan. Karena sekali lagi, begitu kita naik di mimbar, orang langsung omong sama kita. Orang langsung bicara di bawah. Orang bilang, weh dia baru bakalai kemarin di bawah. Dia baru begini kemarin, dia baru begitu. Oh, kita tidak bisa menjadi orang yang menjadi berkat. Saudara, kita tidak bisa menjadi saksi. Kita tidak mungkin bisa menyatakan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, itu bertolak belakang. Ya. Selain bertobat, itu bicara tentang perubahan. Dari lama menjadi baru. Ya, dari jahat menjadi baik. Dari kotor menjadi bersih. Dari najis menjadi kudus. Yang kedua, bertobat itu bicara soal perubahan berpikir. Saudara, Paulus itu ketika dia sebelum bertobat, dia pun pikiran tuh kacau. Mari kita lihat Filipi pasal 3. Perhatikan ayat yang ketiga mulai. Filipi pasal 3 ayat yang ketiga. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ini Paulus omong sekarang. Setelah dia mengalami pertobatan, dia bilang kita bukan lagi orang bersunat, kita ini beribadah oleh Roh Allah, kita bukan lagi bermegah dengan kebanggaan apa siapa kita, tapi kita bermegah dalam Kristus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ini artinya konsep Paulus, prinsip Paulus, terjadi perubahan, terjadi yang namanya transformasi. Alkitab pakai bahasa metanoia, itu perubahan terjadi. Ya. Tadi saya ulang, perubahan sikap dari yang tadi memaki jadi tidak memaki, yang tadi saudaraku bakalai jadi tidak bakalai. Itu bicara soal sikap. Tapi yang kedua, bertobat itu bicara soal perubahan paradigma, perubahan pola berpikir, perubahan prinsip hidup. Ayat 4, mari kita lihat Filipi pasal 3. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh pada percaya hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Jadi Paulus bilang, kalau saya belum bertobat, oh saya juga bisa. Mau sama seperti orang lain yang bikin hal-hal lahiriah itu menjadi sesuatu yang penting, mau bikin sombong diri, saya bisa. Ya, kalau saya belum bertobat. Ayat 5, saudara yang terkasih, jemaat dibacakan 1, 2, 3. Dia bisa sombong karena dia disunat di hari ke-8. Dia bisa sombong karena dia punya keaslian Ibrani. Dia bisa bangga diri karena dia ini seorang ahli hukum Taurat, orang Farisi, orang terkemuka. Itu bukan sembarangan orang. Kalau dia tidak berubah, dia pun cara berpikir, prinsipnya. Ayat 6. Saudara, lagi 1, 2, 3.
Saudara, 613 hukum Taurat itu Paulus dia bilang saya tidak bercacat. Ya. Dia tidak cacat, dia tuh saudara luar biasa dalam mentaati hukum Taurat. Tetapi sekarang ayat 7 bilang begini, 1, 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Ini orang bertobat. Orang bertobat itu dia punya paradigma berubah. Cara berpikir berubah, prinsip berubah. Tadinya itu menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, sombong dengan hal-hal lahiriah, percaya dengan hal-hal yang tidak rohani. Dia itu dulu. Tapi setelah dia menjadi orang bertobat, dia berubah. Dia tinggalkan semua seperti yang tadi dikatakan di dalam ayat 3. Saudara, saya ulang pembacaan ayat 3, Filipi pasal 3. Kita sekarang hidup dikatakan, ya. Kita ini bukan lagi orang yang bersunat, orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah kita ini, bermegah dalam Kristus kita ini, bukan lagi dengan hal-hal lahiriah itu. Ini konsep yang kita tidak boleh lupa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, waktu kita memperkenalkan diri kita sebagai pelayan Allah, adakah identitas pola berpikirmu sudah berubah? Identitas paradigmamu sudah berubah? Kalau tidak berubah, kita masih taruh percaya pada hal-hal lahiriah, sebenarnya kita bukan saudara orang-orang yang sebenarnya pantas disebut orang bertobat. Karena bertobat itu bukan hanya sekedar perubahan sikap, bukan hanya sekedar tadi saya bilang dari kotor jadi bersih, bukan hanya sekedar dari yang tidak baik jadi baik, tapi ini cara berpikir sudah berbeda, cara berpikir sudah lain, cara berpikir sudah tidak lagi berpusat pada hal-hal yang kelihatan, lahiriah yang jasmani sudah tidak lagi. Dia lebih pusat kepada hal-hal yang sifatnya rohani, hal-hal yang sifatnya adalah Roh Kudus bekerja, hal-hal yang sifatnya kekekalan, hal-hal yang sifatnya kerajaan Allah. Itu yang dipikirkan. Kolose pasal 3 ayat 1. Begini firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan teks ini. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di mana? Di atas, bukan yang di bawah lagi. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Cari yang di atas, bukan yang di bawah lagi. Ayat 2, Kolose pasal 3. 1, 2, 3. Pikirkanlah perkara yang di mana? Di atas, bukan yang di mana? Di bumi. Itu pelayan Kristus yang bertobat. Itu hamba Tuhan yang bertobat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau masih batas sibuk dengan yang dunia lebih penting daripada yang di atas, itu belum bertobat itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Masih batas sibuk dengan hal-hal yang sifatnya lahiriah, itu belum bertobat. Mungkin sikap sudah bertobat, tapi pikiran belum bertobat. Prinsip hidup belum bertobat, paradigma belum bertobat. Dan itu tidak bisa jadi pelayan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Makanya berubah paradigma itu lebih sulit daripada merubah sikap hidup. Itu lebih susah. Saudara, merubah sebuah pandangan, paradigma yang sudah mekan atau sudah tertanam di dalam otak kita, itu sesuatu yang tidak gampang. Ya. Dibandingkan dengan merubah pola hidup kita atau sikap karakter hidup kita, itu lebih gampang daripada berubah yang ada di dalam sini. Ini agak susah. Ya. Paulus di lain kesempatan dia juga mengatakan begini dalam Roma 12 ayat yang kedua. Dia katakan begini, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Roma pasal 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah. Apa yang berubah? Pembaharuan budimu. Itu saudara. Yang berubah ini di sini, otaknya ini. Sehingga kamu dapat membedakan mana tuh kehendak Allah, apa tuh yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Ya. Kalau kita tidak hidup tidak berbeda, maka sekali lagi itu pola pikir kita tidak berubah. Makanya kehendak Tuhan kita bilang bukan, yang bukan kehendak Tuhan kita bilang iya, ini susah. Pelayan Tuhan, orang-orang Kristen, kita tidak boleh begini. Ya, Paulus sekali lagi ketika dia bilang aku dari Paulus, dia bukan hanya kasih tunjuk bilang saya dulu pengkhianat, dulu saya tukang bunuh orang,
dulu saya tukang cari orang, ancam orang, sekarang saya sudah tidak lagi. Bukan hanya itu, tapi dia tunjukkan pola pikir sorga, dia tunjukkan pola pikir ilahi, dia tunjukkan pola pikir yang baru, prinsip yang baru, akal budi yang baru. Itu yang dia tunjukkan kepada jemaat-jemaat yang menerima suratan yang ditulisnya. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, pola pikir itu menjadi penting dalam hidup kekristenan kita semua, ya. Kalau pola pikir kita berubah, kita akan tahu ini kehendak Tuhan, ini bukan. Ini yang sempurna, ini yang tidak sempurna. Kata sempurna itu lebih tepat, ini yang bawa kita kepada kedewasaan, dan ini bikin kita tetap kanak-kanak. Ini yang bikin kita tambah bertumbuh, dan mana yang bikin kita hanya jalan di tempat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemarin saya dengar ada seorang pendeta khotbah di Facebook. Dia bilang begini, ada banyak orang Kristen katanya berlari, ya. Ibu pendeta, saya sudah berlari, katanya dia. Ya sudah. Oh begitu, iya. Tapi berlari kemana? Oh berlari di tempat saja. Kalau berlari cuman berlari di tempat, itu tidak berubah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada lagi bilang, ya saya berlari juga. Berlarinya kemana? Berlari ke belakang. Itu tambah hancur. Kalau kamu berlari, lari ke depan. Lari pergi, lari semakin menuju kepada kesempurnaan, tujuan, seperti yang Paulus bilang dalam Filipi pasal 3 itu. Jadi berlari bukan lari di tempat, itu paradigma tidak berubah. Lari ke belakang, tambah hancur. Lari itu ke depan, tambah hari, berpikir sesuatu untuk kemuliaan Allah, untuk tujuan sorga, untuk sesuatu yang menyenangkan Allah. Itu yang dipikirkan oleh orang-orang yang disebut dengan pelayan-pelayan Tuhan. Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya itu tidak boleh ada pelayan-pelayan di gereja sidang jemaat Allah yang paradigmanya belum berubah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak bisa, ya. Kalau paradigmanya tidak berubah, cara berpikirnya tidak berubah, tidak bisa jadi seorang pelayan Tuhan. Bagaimana orang bisa melihat Kristus ada di dalam kita jikalau kita mempraktekkan sesuatu yang berbeda dari apa yang firman Allah katakan? Paradigma harus berubah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya saya ulang lagi, Paulus berani mengatakan dari Paulus. Yang kedua, saudara, selain Paulus itu dia menunjukkan dari dia, itu berarti dia betul-betul seorang yang sudah bertobat. Yang kedua, saya cepat bagian ini, dikatakan di dalam teks Alkitab bahwa Paulus ini dia berani mengatakan dirinya dari Paulus karena dia memang seorang yang teruji. Dia teruji. Saya tunjukkan beberapa teks. 2 Korintus 11 ayat 23 mulai. Mari kita baca ayat-ayat ini, Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, sampai dengan ayat yang ke-29, cukup panjang. Kita bersahut-sahutan. Saya lebih dulu ayat yang ke-23, lalu diikuti oleh Bapak Mama, Bapak Saudara. 2 Korintus 11. Apakah mereka pelayan Kristus? Paulus bertanya. Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Kalau ada orang yang bilang, woi saya pelayan Kristus, Paulus bilang saya ini lebih lagi. Kenapa? Karena saya teruji. Lihat ini. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. Ayat 24. Silakan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. 26. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. 28. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat ini. Paulus pun penderitaan teruji betul-betul. Hidup pelayanannya itu teruji. Ya. Kalau dia bilang, ada orang bilang saya pelayan Kristus, Paulus bilang saya ini lebih gila lagi. Apa yang saya tidak lewati untuk Tuhan?
Apa yang saya tidak lakukan untuk Tuhan? Saudara, dia kasih kesaksian, bukan dia sombong. Tapi dia mau kasih tahu bahwa dia itu seorang pelayan Tuhan yang teruji betul-betul. Dia menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Dia memprioritaskan Tuhan. Kalau kita membaca teks ini, kita bisa berikan dua kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, Paulus itu begitu total kepada Tuhan. Loyal sekali. Sampai-sampai biar lapar, biar haus, biar saudara karang kapal, biar kena pukul, biar kena caci maki, dia pertaruhkan betul-betul dia punya hidup untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu pelayan Kristus. Amin. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika dia omong kepada Timotius, ketika dia omong kepada Titus, ketika dia omong kepada jemaat yang ada di Roma, ketika dia omong kepada jemaat yang ada di Efesus, ada di Tesalonika, di Galatia, di Kolose, dia berani omong karena dia seorang pelayan Tuhan yang benar-benar punya loyalitas dalam pelayanan. Dia tidak melayani ece-ece, dia tidak melayani main-main, dia melayani dengan penuh kesungguhan, taruhan nyawa sekalipun dia lakukan itu bagi pekerjaan Allah. Ini seorang pelayan Tuhan. Makanya saudara, sorry, saya mesti bilang begini. Ada banyak orang mau melayani Tuhan, tapi tidak kelihatan loyalitasnya dalam melayani Tuhan. Tidak kelihatan loyalitasnya dalam melayani Tuhan. Bagaimana kita bisa sebut dia seorang pelayan Kristus? Bagaimana itu adalah seorang pelayan Allah? Kalau loyalitasnya saja kita tidak bisa lihat. Semua hitung-hitung, bagi-bagi. Ya. Semua pakai kalkulasi. Wah, itu bukan seorang pelayan Tuhan itu. Kapan kita menyatakan seperti Rasul Paulus bilang? Mungkin kita tidak sebanding dengan dia, tapi paling tidak ada loyalitas. Ada benar-benar pengorbanan kita dalam pekerjaan Allah. Ada benar-benar jerih lelah kita dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, ini seorang pelayan Tuhan. Karena itu jangan pernah berpikir ya, oh yang penting saya bisa pegang mic di muka, ya, pakai dasi kalau saya pendeta. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Oh, yang penting saya WL, saya bisa pakai baju bagus, ya, supaya orang lihat saya. Itu nomor sekian, Bapak Mama, Saudara. Tuhan lihat engkau dan saya ini, apakah kita betul-betul orang yang loyalitas dalam pekerjaan Allah, yang melewati banyak tantangan tapi tetap teruji, yang melewati berbagai macam, saudaraku, masalah tapi tetap teruji, yang dianiaya, difitnah, diejek, segala macam, tapi tidak menyerah, yang tetap ada dalam pekerjaan Tuhan. Itulah pelayan-pelayan Kristus yang sebenarnya. Saudara, saya ketemu dengan seorang anak Tuhan, bersaksi sama saya. Dia bilang, Bapak, saya ini suka pengen mau jadi WL di gereja yang lain. Ya. Saya bilang, kok kenapa? Bapak beta lihat di itu gereja tuh, dong kepilih kasih. Ya saudara, pilih kasih. Ini kesaksian nyata. Dan beta orang sudah tawar untuk beta PWL di tempat lain. Karena dia merasa bahwa dia pun suara juga bagus, dia laku di mana-mana. Tapi saya bilang begini, seorang pelayan Kristus itu mesti berani bertahan. Di tengah kesulitan apapun, model begitu-begitu, itu Anda punya ujian dan mesti berani lewat. Kalau tidak berani lewat, hanya mau cari aman, itu bukan pelayan Kristus. Itu bukan hamba Tuhan. Itu yang Paulus kasih kesaksian. Makanya dia tidak takut-takut, dia tidak malu-malu. Dia bilang, hey, ini surat ini dari Paulus. Paulus yang mana? Paulus yang bosan dengar pernah langgar banjir. Paulus yang bosan dengar pernah dipukul, dianiaya, dipenjara. Itu saya, Paulus ini, yang tulis ini surat, yang kasih nasihat, yang kasih teguran, yang kasih berbagai pengajaran. Ini Paulus, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pelayan Kristus yang teruji. Yang kedua, saudara, kalau kita baca keseluruhan dari teks yang tadi itu, jelas menunjukkan kesetiaan. Selain loyalitasnya, kesetiaannya kepada Tuhan itu begitu besar. Kesetiaannya begitu besar, saudara. Ya, saudara, orang berani berkorban begini, loyal begini, ini kalau betul-betul dia tidak setia kepada Tuhan, itu tidak mungkin. Tapi kesetiaannya betul-betul teruji.
Ya, pengorbanannya teruji, loyalitasnya teruji, kesetiaannya teruji betul-betul. Kita semua yang hadir pada kesempatan ini, ayo jadilah pelayan Kristus yang teruji dalam segala hal. Saudara, kalau kita menjadi pelayan Kristus yang teruji, Tuhan datang kembali. Alkitab mengatakan dalam Injil Matius pasal 24, ya, Dia yang akan bilang, hai hambaku yang setia, kamu telah bertanggung jawab dalam perkara-perkara kecil. Aku akan memberikan kamu tanggung jawab lagi dalam perkara-perkara yang besar. Karena kamu sudah all out, kamu sudah loyal dalam perkara-perkara kecil, aku akan kasih tanggung jawab kamu dalam perkara-perkara besar. Anak-anak Tuhan, ayo semua kita, mari kita melakukan pelayanan, bukan sekali lagi hanya sekedar mau tampil doang. Melayani Tuhan itu bukan mau tampil, tapi melayani Tuhan itu karena mau berkorban. Melayani Tuhan itu mau setia. Melayani Tuhan itu mau lakukan apa saja. Itu namanya seorang pelayan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita menjadi pelayan Tuhan yang demikian, Tuhan betul-betul senang sekali melihat hidup saudara dan saya. Kemarin saya khotbah di Oibobo, saudara. Satu hari sebelum khotbah hari Selasa, WA datang kepada saya, Pak Pendeta minta maaf. Memang dosa minta beta dari beberapa waktu yang lalu. Bapak, kami batal saja Bapak dan datang khotbah. Saya bilang, kenapa? Soalnya hujan besar Bapak, sudah berapa hari ini. Dan pasti orang tidak ada Bapak, hanya kami keluarga saja. Jadi Bapak, sudahlah, nanti ulang tahun persekutuan bulan depan baru Bapak khotbah supaya orang banyak. Saudara yang terkasih, saya jawab, saya pelayan Tuhan yang siap sedia melayani, bukan karena orang banyak, bukan karena orang sedikit. Saya dipanggil untuk melayani Tuhan. Saya tidak dipanggil untuk ketemu banyak orang, dipanggil untuk melayani Tuhan. Jadi saya siap. Entah hanya keluarga yang mau siap dengar ini khotbah, saya akan pergi dan berkhotbah. Saudara, kalau Tuhan izinkan, maka tidak ada sesuatu apapun yang saya tidak boleh lakukan bagi pekerjaan Allah. Kalau Tuhan yang memberi perintah, kalau Tuhan yang memberi saudaraku amanat agung itu, maka kita mesti lakukan dengan penuh tugas dan tanggung jawab. Jangan berpikir soal siapa, soal orang, soal bagaimana budget, bukan itu urusan kita. Pelayanan itu butuh yang namanya pengorbanan, loyalitas, dan kesetiaan. Itu pelayan-pelayan Tuhan. Ada amin? Saudara terkasih dalam Tuhan, karena itu saya tidak malu pel gereja, saya tidak malu cuci toilet gereja, tidak malu saya. Saya melakukan itu untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua untuk pekerjaan Allah. Paulus lebih hebat, Paulus lebih luar biasa. Ya. Ini kita tidak boleh lupakan, Bapak Mama, saudara semua, sebagai pelayan-pelayan Kristus. Ya. Kiranya Tuhan tolong kita semua dengan kebenaran yang saya sampaikan ini. Sehingga hari ini satu kata saja dari Paulus. Ingat baik-baik, pulang renungkan ini kalimat. Kenapa Paulus berani sekali omong dia pun diri, berulang-ulang kali saya ulang, dia bukan mau sombong-sombong. Dia bukan mau kasih tahu, saya mau kasih tahu kita bahwa dia ini orang hebat, bukan. Tapi dia mau beritahu kita, ini loh saya orang yang menyatakan ini. Saya berani terbuka apa adanya. Saya bertobat sungguh. Saya punya kredibilitas yang teruji, pelayan yang teruji. Ini seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan. Mari kita bersyukur buat kebenaran ini. Haleluya. Mari kita buka hati kita dengan sungguh sebagai hamba-hamba Tuhan. Adakah kita seperti Rasul Paulus? Atau kita tidak berani, bahkan kita takut kalau nama kita diketahui karena kita sedang melayani Tuhan, karena kita sedang pakai topeng kepura-puraan kemunafikan, kita menyembunyikan sesuatu. Hari ini Tuhan datang kepada kita semua, firman-Nya mau meneguhkan kita.